Welcome back to podcast Bola Terus. Masih bersama dengan pundit-pundit lokal ini dengan Mas Edo dan Mas Damas. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Optimis. Minggu ini minggu optimis. Apa ini optimis Arsenal ini? Puncak. Optimis. Patrick Kluivert tuh dipecat. Enggak. Yuk, di sini kita mau bahas ada beberapa yang menarik ya, teman-teman. Jadi kemarin ada lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Ada beberapa kabar yang mengejutkan juga. Salah satunya adalah Capek Verde. Cape Verde ini lolos nih akhirnya kemarin. Yang capek aja ini lolos, kita aja Indonesia yang udah capek-capek banget nggak lolos ya. Ini sayangkan banget. Ada Uzbekistan sama Jordania itu juga debutan juga kan, Cape Verde, Uzbekistan, Jordania. Tapi ini kayaknya sekedar numpang lewat apa bakal jadi cerita baru Islandia sama Maroko nih. Sama. Kira-kira gimana, Mas? Mas. Apa nih? Kalau Cape Verde, Uzbekistan, Jordania itu apakah numpang lewat doang? Cape Verde itu negara yang kalau kita bilangnya kan negaranya Juran Fernandes itu ya, betul. Cuman Cape Verde itu pemainnya ada di Liga Inggris juga loh ya, di liga terbaik dunia gitu ya. Kita kan kalau bilang Cape Verde itu aja lolos, ya betul karena mereka pemainnya juga pemainnya juga ada, kalau nggak salah ada, kalau bisa dicek ada Livramento juga ya. Livramento main di, bener nggak sih? Livramento jadi main itu nggak? Nggak Verdi. Enggak lah, timnas Inggris itu bukan ya. Enggak, Inggris, Mas. Ngawur. Hah? Inggris lah, Livramento. Nggak usah mindahin ini kewarganegaraan. Jadi Cape Verde kalau kalau kita cek lagi, Cape Verde itu pemainnya ada beberapa yang bagus ya. Kalau dicek lagi ya, silahkan ya nanti ya. Kalau nggak percaya dicek lagi, silahkan. Eh, Pemainnya ada beberapa pemain yang memang bagus ya. Nanti saya juga bingung nih kenapa bisa data kita berbeda. Mungkin Livramentonya bukan Livramento yang kita maksud. Beda ya. Beda. Itu Beda Livramento ya. yang bermain saya cek di sini bermainnya bukan di Liga Inggris, saya cek lagi namanya sama ya, ada bermain di klub Casabia gitu ya, kita juga baru dengar klubnya ini, jadi saya sempat kaget nih Livramento Kasabia. back kenapa bisa cetak gol gitu ya, ternyata Livramento sudah striker. Cuman kalau Cape Verde-nya lolos ini sebuah kejutan ya. Negara Afrika juga lucu-lucu ya, banyak klub besar yang justru klub besar yang malah apa namanya masuk ke Yuna playoff itu ya, luar biasa. Nigeria tadi yang paling saya tunggu-tunggu, Onana harus lolos ke Piala Dunia. Kita menunggu Onana untuk lolos ke Piala Dunia, masih bisa ada harapan buat membungkam para fans MU yang tiap hari menghina Onana ya. Saya harap sih Onana masih bisa main di Piala Dunia nanti. Terus kalau Uzbek sama Jordania, kalau Uzbek sih kita nggak boleh pandang remeh. Uzbekistan tuh juara Piala Asia 2 U23. Terus di 2020, 2020 sebelumnya, di dua event sebelumnya, terus kemudian terakhir masuk ke final tapi kalah sama Jepang. Jadi kalau Jepang sama Uzbekistan ini untuk usia mudanya bersaing ketat. Karena kalau di Afrika saya kurang kurang mengetahui ya, tadi ditertawain sama Mas Edo itu ya. Tapi kalau di Asia saya tuh cukup mengikuti. Kalau si Uzbek sayangnya cuma satu Uzbek, saya juga suka cuma satu Uzbek. Kenapa Uzbek? Apa? Pelatihnya harus Fabio Cannavaro gitu ya. Artinya saya khawatir eh, kayak Indonesia itu ya, pakai pelatih Indonesia. pelatih nama besar tapi belum teruji gitu ya. Kalau harapan saya sih Uzbek pelatihnya Sintayong aja nih, cocok ini untuk lolos ke Piala Dunia gitu. Tapi enggak. Kalau Jordania terus terang saya kosong ya. Jordania saya nggak ngerti kenapa kemarin bisa menang, bisa lolos di runner up, sementara Irak yang justru lebih siap justru malah ke pertandingan terakhir kalah lawan Korea ya gitu. Itu aja sih. Kalau harapannya sih tim yang bisa melaju lolos sih Uzbekistan ya, karena pemain juga ada di Liga Inggris juga. Ada si siapa pemain City itu yang back, Kusanov. back lemah itu loh, Inggris ya, siapa? Kusanov. Ya, Lemah. back Back lemah ya itu. lemah dia bilang. Abdul Qadir Kusanov. Aku juga sama sih. Pada saya dari klub-klub yang baru, ya ini kan baru ada beberapa yang udah lolos lagi, memastikan lolos itu Uzbekistan lah paling mungkin yang bisa berbuat banyak karena memang kayak pembinaan usia mudanya bagus, jadi dia mungkin udah masa emasnya kan. Tapi Mas itu Livramento itu bisa jadi keluarganya sama Livramento yang Inggris loh Mas itu. Bisa jadi. Ya, kita Bisa nggak ngecek, jadi. Bisa nggak ngecek jadi. warga Iya, kita negaraannya. nggak tahu. Nanti kita tulis di kolom komentar Ya, Livramento mana buat gitu kan. Enggak, buat teman-teman yang tahu. saudaraan. Ya, Saudaraan tuh kayaknya. kendaraan gitu kan. Ya nggak apa-apa Beda kayak bapak, beda ibu itu. ya sama
kayak Strike, Rafael Strike sama Pascal Strike kan. Nah, itu. Iya, sama-sama bendera Indonesia loh itu dua-duanya. Iya, iya. Dan aku lihat sih Uzbekistan yang paling bisa berbuat banyak lah kalau emang yang dari tadi disebutin Cape Verde, Uzbekistan sama Jordania. Terus kalau yang Yordania sih aku merasa masih bagus timnas Indonesia daripada Yordania, aku rasa loh ya. Walah. Jadi agak disayangkan kenapa kita nggak lolos gitu kalau Yordania aja lolos gitu. Jadi ya Ya aku mungkin timnasnya lebih baik Indonesia tapi nggak tahu pelatihnya mungkin lebih baik Jordania kayaknya ya. Maksudnya gimana maksudnya? Pelatihnya jelek gitu maksudnya. pelatihnya Bukan, mungkin lebih baik. Aku kan nggak bilang jelek, lebih baik. iya, Kalau Lebih baik. Patrick kan pasti harus out kalau saya sih. harus out. Ya, memang lagi rame kan. Nanti kita tunggu aja nih sampai kita podcast ini belum ada informasi lagi kan. Tapi info Bukannya udah terbaru, out ya, info out ke terbaru, Belanda. info terbaru Patrick nggak out ya. Info terbaru Patrick akan memberikan jawaban ke PSSI sebagai tanggung jawab. Terus dia akan memberikan blueprint arah sepak bola Indonesia untuk ke Piala Asia 2027. Targetnya memang apa ya, lolos fase grup atau semi perempat final, kita kurang nanti akan disampaikan oleh Patrick Kluivert. Jadi harapannya Patrick Kluivert akan bertahan di Indonesia, menangani Indonesia. Jadi selamat datang kemuakan sepak bola Indonesia. Sepertinya kamu udah A1 di informasi ini. Bener nih berarti. Nanti tunggu aja lah. Tapi kalau harapan saya sih daripada Patrick Kluivert ya, mending Alex Ah. Pastur kali ya yang jadiin pelatih gitu. Harapan saya sih seperti Oh itu. iya, setuju. Sesimpel Setuju. itu sih saya. Ya, ya Kalau sih. pelatih lain oke lah, kita masih coba-coba. Tapi kalau nggak Ya, sesimpel Pastur naik, Kluivert out gitu. Saya udah capek itu lihat Kluivert. Oh, ini kalau aku pribadi sih daripada Alex Pastur kan mungkin Alex Pastur bagus dari sisi strategi teknik taktiknya gitu. Tapi aku pribadi taktik. tetap harus ada sosok yang bisa kuat sih untuk memegang ruang ganti gitu. Dan aku masih berharap dia diganti sama sesama pelatih Belanda yang nganggur gitu. Tapi bukan Erik ten Hag juga gitu. Jadi aku sih nggak tahu kenapa kemarin kepikiran kenapa nggak si siapa namanya ada namanya Giovanni Van Bronckhorst Van kemudian Bronckhorst nggak nganggur mas, Van Bronckhorst nggak nganggur ya. nggak. Dia Wah, kan di Liverpool. Liverpool dia. oh iya ya siapa tahu kan duitnya berani bayar kan pindah aja. Kayak Van Marwijk gitu kan. Van Bommel gitu coba ya. Van Bommel gitu kan. Van Bommel. Philip Koku kan lagi nganggur kan. Kalau Philip Koku aku setuju bang. Kalau Philip Iya, Koku itu makanya. cerdas itu ya, mainnya nggak gerusa-gerusu. Ini kenapa kita bahas klub Oh negara-negara iya, lolos kok ini jadi bahasa Iya. Indonesia kayaknya nggak ini sedih kita. nggak Baper apa-apa, ini nggak malam apa-apa. ini. Saya baper kalau bahasa Indonesia. Masih Udah muak. Saya masih belum move on. 1 minggu penuh fokus ke 180 menit menuju Piala Dunia dan begitu saja hilang gitu ya. Sangat Iya, sedih. Iya, iya. Ini iya, iya, akan iya. menjadi minggu kelabu lah kita. Paling nanti di akhir pekan dihibur sama Liga Inggris dan Liga Ya Eropa. betul, ke Inggris menghibur kita semua. Siap. Ya, Betul. Nggak pastinya. apa-apa, ini sampai hari Jumat kita tetap kelabu ya nggak apa-apa ya gimana lagi. Baju kita udah hitam semua nih kan. Ya itu. Ini Tabung sama tanpa Indonesia. disengaja ya teman-teman ya, tanpa Eh, disengaja. Tetap disengaja. Ngomongin Indonesia, ini kemarin juga ada yang lolos yang udah ngalahin Indonesia kemarin. Arab Saudi lolos dan Qatar juga lolos. Nggak Ini layak. Qatar, Arab nggak hah? layak. Nggak layak ya? Nggak, Layak. aku sempat baca-baca mas, sorry, aku baca-baca di Twitter ya. Kemarin tuh ada yang bilang intinya ini kayaknya udah disetting deh. Karena kan kemarin si Arab sama Qatar ini jadi ini kan, jadi tuan rumah playoff ketiga ini kan ya. Iya nggak sih? Betul, Eh, betul. jadi terus kuotanya juga nambah kan di Piala Dunia tahun ini kan, jadi ya kayak dispesialkan aja. Jadi nalarnya kalau ada event besar, butuh apa sih? Dana besar. Ya. Artinya Betul. udah sesimpel itu aja sih. Kalau mau fair, kalau nggak mau dikatain seperti itu, mau fair simple. Jangan adakan playoff hidup dan mati di kandang. Itu aja. Karena yang paling fair adalah Afrika. 4 tim bermain di Maroko playoffnya. Bukan bermain di Nigeria, bukan bermain di Hmm, Kamerun, tapi bermainnya di Maroko yang tidak ikut playoff. Artinya fair, ya, main sama-sama away semuanya. Itu fair. Enggak ya. Makanya iya kok sih. kalau aku menurutku sih Arab nggak Arab dulu ya Arab nggak layak tuh karena kalau dilihat dari permainannya aja pas lawan timnas Indonesia itu kan berapa kali Arab banyak drama ya kayak Oh sesak iya. napas itu yang bikin aku merasa ini ini Yang drama ini siapa, Bang? ada beberapa pemain yang jatuh kemudian sok-sokan sesak napas sok Kirain yang kirain kirain yang drama Patrick Kluivert. oh itu dia drama sok cool kalau dia tapi puyeng dia. Karena Patrick Kluivert tuh kalau info yang saya dapat ini info Aji Aji Pengawuran itu
Patrick Kluivert itu sebenarnya manggil Marcelino, Bang. Terus Tapi dia kan cuma ngomong, ya pemain nomor 7 gitu kan. Dia nggak hafal namanya, dipanggil Beckham, kayaknya gitu. nomor tujuh dipanggil Beckham, iya ya, David Beckham ikatnya dia. Iya. Dia tuh Bener nggak juga kenal salah pemain. panggil dia. Saya khawatir kalau Patrick Kluivert tuh nggak hafal pemain satu persatu itu loh. Cuman tuker-tuker, sering ketuker-tuker nama-namanya. Akhirnya kemarin yang dipanggil salah. Waktu sampai Arab dia kaget. Loh, pemain yang kemarin duduk di kursi mana kok nggak dateng gitu kan. Oh, ternyata yang didaftarin buat dia konfirmasi nih. Tapi ini ngomong kosong sih kayaknya Iya. gitu. Tapi oke, kembali ke tadi Arab, aku menurut aku sih ya paling jadi bulan-bulanan, cuman memang patut diakui kalau Arab kan liganya membaik karena faktor Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan banyak bermain di sana. Jadi ya sudah selayaknya memang Arab harus ada di Piala Dunia karena liga mereka termasuk menjadi liga yang tumbuh berkembang. Maksudnya Mas Edo berarti kalau liga pemain asingnya banyak, pemain asing top-top, liganya naik gitu ya, bagus terus masuk Piala Dunia gitu ya. Enggak, belum tentu. Itu salah satu contoh yang menurut aku aneh di Arab itu. Kan liganya banyak pemain bagus-bagus kan dari luar mahal-mahal gitu. Tapi sebenarnya dilihat aja tuh permainan timnas Arab kan juga nggak bagus-bagus amat. Nah tadi kenapa harus lolos Arab? Ya karena ini kan bicara komersial, bicara Oh, Komersial. Bukan secara taktik, secara teknik permainan bukan. ya. FIFA melihat bahwasanya ini investment Arab sudah besar sampai mendatangkan pemain-pemain yang tanda kutip usianya juga sudah mulai di atas 30 tahun untuk main di Liga Arab gitu kan. Jadinya ya masa sih Liga Arab lagi sorotan, duit udah banyak berkelontor di situ, berputar di situ, tapi Arab nggak ada di Piala Dunia Amerika kan agak aneh gitu. Makanya Arab Ya, lolos. Tapi ya sekali lagi aku pikir benar tadi kata Angga kalau Arab dan Qatar karena tuan rumah. Dan di Qatar sendiri kemarin kan yang Qatar menang kan lawan Uni Emirat Arab 2-1, tapi itu ini kan rusuh kan? Ada yang lihat videonya nggak? ya. Rusuhnya yang lucu. pameran iPhone katanya. Iya. Rusuhnya itu aku lihat videonya lumayan lama kan, video sekitar 5 menitan gitu. Itu rusuhnya lucu, macam kayak eh, laskar baju putih-putih semua tapi turun ke stadion. Wah, ada gelut-gelutnya tapi lucu aja pakai baju sorban tapi rusuh, itu Betul-betul. agak lucu sih. Itu sesuatu yang menarik gitu. Kalau pada lihat ya. Jadi video Arab lucu. Iya ya makanya. Nah, jadi menurut aku sih Uni Emirat Arab mainnya lebih bagus sebenarnya, tapi Qatar ya tetap lolos. Ya tapi setidaknya tidak separah Arab Saudi sih gitu. Ya paling cuma jadi Oke. Ya head of bulan-bulanan paling ya. Qatar. Aku nanya sih sebenarnya, Julian Fernandes dipanggil timnas gak sih? Enggak, enggak Nggak ada. main kok Mas. Cape Verde ya? Nggak Cape ada. Verde ya? Hmm. Cape Nggak Verde. ada. Nggak. Di list pemain Cape Verde nggak ada. Dan Nah itu sebenarnya tadi aku kenapa? Berarti beritanya adalah negaranya Yuran yang lolos ya, bukan Yuran lolos ya Piala Dunia ya. udah Ya, nggak masuk. Ya udah nggak masuk. negaranya Yuran. Sama aku tadi juga sempat lihat sih skuad pemainnya Cape Verde itu nggak ada yang namanya Livramento. Makanya aku bingung. Ada bang. Waduh. Ini Tadi aku ketawa itu gara-gara pas aku lihat buka Fotmob, kemudian aku lihat skuad Cape Verde itu nggak ada yang namanya itu. Cek lagi, ada. Makanya aku kakak jadi tadi. mohon mohon maaf teman-teman narasumber kita ini lagi berkabung ya soalnya. Jadi efek berkabungnya masih terasa sampai sekarang. Jadi Lagian ini diwajarkan aja. podcast juga lucu sih. Ngapain sih basket Verde gitu ya? Soalnya kita nggak tahu mau bahas apa gitu kan, Iya, kita pasti kita sudah Cape kan. Verde ini bahasan nggak mutu gitu ya artinya. Mohon maaf ya, mohon maaf. Saya mengakui kepada saya ini daripada nanti dibully di Mas Edo juga bully. Saya minta maaf ketika kegagalnya saya jadi narasumber Cape Verde gitu ya. Mohon maaf. Oke oke oke. Oke, kita lanjut yang agak ini ya, agak berbau dikit lah ya. Swedia. Swedia striker sebelum kalah ternyata kalah juga. Ya sama aja. Kita udah punya Isak, udah punya Gyökeres, tapi tetap aja nggak lolos Piala Dunia. Ini kenapa nih Mas? Ada yang bisa jawab nggak Mas Damas? Ya strikernya nggak oke aja sih. Itu lagi. Kalau tadi sempat perdebatan panjang ya antara lolos atau nggak lolosnya Swedia. Yang pasti Swedia gagal menjadi juara grup dan runner up di kualifikasi ini sehingga ada peluang tidak lolos ke Piala Dunia itu ya. Meskipun belum selesai gitu. Cuman tadi dibahas di zona Eropa ini kan aneh ya. Selain juara grup akan lolos ke juara grup 12 akan masuk ke mana? Piala Dunia gitu ya ke Amerika Piala 12. Dunia. Kemudian 12-nya masuk ke babak berikutnya, round berikutnya gitu ya, round berikutnya. Cuman baru Betul. 12, padahal yang masuk round berikutnya ada 16. Kemarin tadi dicek lagi sama sama narasumber kita ada Mas Edo, ada Mas Angga. Siapa sih yang akan masuk ke empat tim ini gitu kan? Masih ada perdebatan. Siapa sih empat tim ini? Empat tim dicek dari Ya, ya. Nation League-nya kemarin, dari Nation League kemarin ternyata Swedia itu masuk Nation League-nya Nation League B ya ternyata ya. Jadi ada Ya. peluang
eh, ada peluang lolosnya ada, cuman kecil banget karena hampir dipastikan empat tim yang empat tim yang lolos ke berikutnya itu yang nggak lolos ke juara grup dan runner up itu ada nanti dicek ada Yunani, terus satu lagi yang nggak enak kabarnya meskipun kemarin Haaland sudah Bantai. menyikat, Menghajar. membantai, Retegui juga Retegui membantai ya Retegui. membantai semua. Ternyata Israel masih ada peluang untuk masuk ke babak berikutnya, tapi belum tentu lolos juga karena dari 16 nanti akan diambil berapa ya Mas Edo ya? Dari 16 Dari nanti akan diambil 4 ya. Diambil 4. empat Nah, empat itu Diambil empat 4. itu antara ya tadi si Yunani, kemudian ada masih ada Wales, kemudian Yunani, Wales, ada juga Austria, ada Israel gitu ya maksudnya. Austria. Skotlandia juga. Jadi makanya ya istilahnya kalau dilihat dari siapa sih yang kandidat buat masih bisa lolos ke empat negara yang bisa lolos ke playoff di zona Eropa itu yang menemani 12 runner up itu ya Swedia tuh jauh gitu. Jadi kemungkinan ya salah satu yang menyedihkan tuh Israel gitu yang paling bisa karena Israel termasuk empat besar lah ya di Nation League yang kemarin yang juara Portugal itu gitu. Jadi bisa jadi berapapun peringkatnya Israel itu tetap aja Israel Tapi bisa yang lolos buat playoff. saya sedih adalah Italia gitu ya. Kenapa? Italia itu kalau mau lolos langsung harus memanfaatkan dua match terakhir ya Mas ya. Ada match lawan nanti kita kalau nggak salah Italia masih harapan saya sih Italia bisa nyalip Norwegia gitu ya. Cuman Norwegia tuh baru on fire. Nggak fair kalau Norwegia nggak lolos langsung gitu ya. Ya, Kalau ya, sebagai sebagai penonton, sebagai fans sepak bola meskipun saya nggak suka Norwegia, tapi Norwegia harus lolos langsung karena on fire banget. Kalau Italia kan benar-benar punya mental. Nah, Norwegia ini kalau misalnya nanti gagal jadi juara grup, kalau masuk ke zona yang kualifikasi itu bahaya karena apa ya? mentalnya kurang kuat. Tapi Ya, kalau kita bicara Italia, kalau di zona-zona seperti ini, di babak-babak Italia kan beberapa Playoff, kali playoff lolos gitu. lolos ke Piala Dunia jalur nggak jelas gini kan, jalur baru playoff playoff. playoff playoff terakhir ini, tapi mentalnya kuat sampai Piala Dunia juara loh dia. Artinya gitu. Kalau Italia kan Iya, gitu. iya, Italia boleh iya, iya. boleh lemah di awal tapi kuat di akhir gitu. Tapi kalau Norwegia kalau kepleset bisa bahaya. Itu aja sih. Tapi menurut aku malah juga bahaya bagi Italia. Italia kan udah dua atau tiga kali nggak ikut Piala Dunia kan. Jadi ketika Italia masuk di playoff itu ya jangan istilahnya gini. Ini kan Italia sama Norway kan dua pacuan kuda yang jauh lah meninggalkan negara-negara lain kayak Israel, Estonia, kemudian Moldova itu kan memang jauh ya dari sisi kualitasnya dan mereka berdua yang berebut antara peringkat satu peringkat dua. Cuman ya aku pribadi sih tetap dukung Norway sama kayak Mas Damas, tapi peringkat duanya Italia, tapi ketika Italia masuk playoff, tergantung tuh Italia masuk playoff ketemunya siapa dulu gitu kan, bisa jadi malah nggak lolos gitu. Nggak ada Lolos Mas, lolos. nggak Italia ada punya mentalnya kuat banget. Yang malah justru lawan Italia itu yang auto nggak lolos. oh, tuh nggak lolos. Karena sebenarnya memang agak aneh tuh ketika Piala Dunia tanpa klub sebesar, tanpa negara sebesar Italia nggak lolos tuh agak aneh. Jadi makanya ya kita berharap lah semoga Italia tetap lolos gitu. Nah, Kalau menanggapi aku sih nggak gitu. Piala Dunia itu nggak sah kalau nggak ada Italia. ya Harusnya. betul betul kurang kurang Iya, lengkap iya, benar. Nggak lengkap. Nggak lengkap. walaupun bermain bertahan gitu ataupun slow tapi slow but sure lah Italia gitu. Tapi kembali lagi ke Swedia tadi sebenarnya agak aneh loh terkait Swedia tuh nggak lolos peringkat satu atau peringkat dua bahkan playoff pun susah lolos. Sementara kita tahu strikernya kan bagus-bagus tuh Isak, Gyökeres gitu kan dan Nah itu yang sebenarnya menarik kalau aku sih gini Mas Edo. Terlalu egois gitu ya. Artinya kalau mau Swedia lebih bagus itu harusnya mainkan satu striker dulu. nggak dua-duanya. Iya, artinya cobalah satu striker dulu. Artinya kalau emang menitnya khusus menit tertentu kita belum bisa menang gitu Swedia, barulah Baru masukin. keluarin dua-duanya gitu. Kayak Harusnya Liverpool, Liverpool kalau mainin Isak sama gitu gitu. Tikite Baru mau bareng, ngomong. kalau bareng nggak seru, nggak bagus. Kalau dimainkan satu dulu malah bagus gitu. Artinya sama. Ya, Ini juga sama. Kira-kira kalau sama Isak dimainin bareng kayaknya nggak cocok. Karena mereka sama-sama kayak kalau di Indonesia kita mainin target dua target man itu loh. Jadi kurang 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 firm. Bahkan bahkan yang aneh itu kenapa ya si Swedia itu nggak ini aja pelatihnya aja yang main soalnya Jon Dahl Tomasson kan jadi Negaranya bukan Swedia, Bang. oh iya dia pelatih Kenapa nanti? oh iya hebat ya dia. siapa tahu dia dia mau langsung yang turun aja lah daripada Gyökeres atau Isak mending Jon Dahl Tomasson yang turun gitu kan Ya kalau gitu kemarin daripada kita mainin Beckham, mending mainin Kluivert di jadi striker ya agak aneh aja pelatih Swedia striker tapi kenapa nggak moncer gitu kan strikernya dan ya udah Swedia kayaknya harus terpaksa menurut aku sih tipis benar tipis dan susah sih itu Swedia tuh kan jadi heboh kenapa nggak lolos kan gara-gara ada Gyökeres sama Isak
Coba gimana sama Iya, iya. atau bukan Iya, soalnya kan dibanding-bandingin Mas dulu kan ada Larson sama Ibra kan duet ya itu kan. Jadi betul. kan sekarang udah ada Gyökeres sama Isak harusnya juga Nah, sama. Kan sama aku ternyata baru tahu juga sih hasilnya beda. pemain pemain Barcelona sih yang dibeli itu Bardakji itu Itu bedanya macan dengan kucing, Mas. Oh apa? iya. Jadi kalau Henrik Larsson dulu emang Larsson ada siapa? Tandemnya Larsson sebelum Ibra yang nomor 10 yang namanya agak Marcusberg, aneh. Siapa? Marcusberg, Yang saya lupa namanya pokoknya Yunberg, Isakson, Yunberg, Isakson. di belakang ya, Isakson. di Isakson belakangnya kiper Larsson. Mas. Isakson Bukan. kiper. Di belakangnya saya lupa di belakangnya Larsson itu ada satu gelandang serang nomor 10. Bukan Balak, namanya siapa saya lupa. Bukan Balak, Blomqvist, Balak kan si Jerman ya. Nah, itu Blomqvist. dia bisa menjadi bisa bisa membawa timnya sampai bahkan lolos ke babak Piala Dunia, nggak cuma teman lolos tuh, babak berikutnya termasuk Ibrahimovic. Ibrahimovic seorang macan yang main sendirian, yang memang layak untuk dibuatkan patung gitu ya buat negaranya ya. Sementara ini saat ini Swedia pakai dua striker, ada beberapa pemain yang memang lolos, ada beberapa pemain jadi masih itu disebutkan ada pemain di Barcelona, ada pemain yang di mana, tapi ternyata jauh gitu ya. Kualitasnya jauh. Memang benar-benar Ibra itu benar-benar istimewa banget kalau menurut saya. Benar-benar one man show gitu ya. Bahkan Ibrahimovic membawa Swedia itu kayak sakit punggung gitu, kayak Van Persie gendong Arsenal gitu ya. Artinya kayak dia cedera-cedera terus gitu loh. Jadi ya emang Ibrahimovic emang seorang macan. Sementara kalau kalau kita bandingin apakah Gyökeres itu setara dengan Ibrahimovic Isak. atau Isak Ibrahimovic masih jauh gitu ya. Jauh banget. Ya. Ya, ya, ya. Dan ternyata di Swedia kan ada nama Dejan Kulusevski yang cedera juga kan, jadi nggak bisa memperkuat. Oh iya ya. Makanya kayaknya kualitasnya juga jadi nggak bagus lah. Tuh, ya nggak apa-apa lah Swedia nggak ada ya Ya. nggak apa-apa, biarkan. Oke. Gak apa Gyökeres gak bisa kita tonton nanti di Swedia ya di Piala Dunia. Isak pun juga sama. Cuman kita masih bisa nonton Gyökeres sama Isak di minggu nanti. Akhir minggu nanti kita kedatangan lagi IPL ya kan. Udah ditunggu-tunggu lama. FPL juga jangan lupa teman-teman. Jangan lupa atur squad juga ya. Ya, Kalau kita lihat nanti jadwalnya, kayaknya nggak terlalu banyak big match mas ya. Paling kalau dari Big Six ada Nottingham Forest lawan Chelsea. Ini sih gampang lah Chelsea ya. Harusnya. tapi seru tuh, tapi seru. Seru juga sih. Cuman ada lagi, aku malah tertarik Pele sama Bournemouth ya. Ini sama-sama lagi di atas semua. Cuman ya biasa aja. Cuman mereka sama-sama lagi di atas nih, di Hmm. atas. Terus ada Brighton City Newcastle sama juga, Everton. Brighton Newcastle juga bagus. Brighton Newcastle ya oke. City Everton udah pasti City lah ya. Jadi menang lah ya, ya. Tadi Terus Nottingham Forest lawan siapa? Fulham Nottingham Forest. Forest sama siapa? Chelsea udah Chelsea pasti Chelsea. keras tuh mainnya tuh. Itu partai penentuan loh ya. Kalau Kenapa? info yang Apa didapat, Mas? Nottingham Forest kan pelatihnya si siapa? Yang Spurs. Eng. Nah, Eng Postecoglou. Postecoglou itu ya, yang namanya susah dipanggil itu. Itu kan belum 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 nyetel ya, karena kayak Ya, beli kucing gitu kan ya, dalam karung gitu kan ya. Ya, terus ini kabarnya kalau kalau match ini nggak gagal 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 menampilkan penampilan terbaik dan gagal poin, itu akan diganti, pecat. Ya, pecah. ya. Jadi Eng itu Oh, belum menang, jadi Nah, kalah kalah belum kalah. menang sama gantinya tahu sekali. siapa? Gantinya tahu? Siapa? Idolanya Mas Edo Siapa? gantinya. Siapa? Itu loh pelatihnya ex Burnley dulu yang gundul. Sendais. Ini Ah, Sam itu ya, Sandais. ya itu. Yang gundul Sandais. itu. Kalau Nottingham Forest ganti pelatih selalu lebih jelek sih. Iya. Ya itu, Kenapa? gantinya itu. Karena gini Mas, jadi ada yang namanya saya harus dikenal lebih baik daripada pelatih saya itu ya. Jadi ownernya itu harus lebih terkenal daripada pelatihnya. Itu bagus tuh. Ya, Ya, honor. Si Marinakis ya. Oh, Ya Marinakis kan memang ya seperti itu orangnya. iya. Gitu. Narsis. Marinakis ya narsis. nggak mau disalib gitu loh. Nanti kalau pelatihnya kemarin siapa? Espirito. Terus Santo Espiritu Santo. pindah ke Nah, West Ham. Iya. nah itu top, kalau bagus kan yang terkenal bukan bukan ownernya, nanti pelatihnya. Tapi lucu sih kalau misalnya di laga itu Nottingham Forest bisa menang lawan Chelsea, Chelsea yang runyam sih karena udah habis kena Betul. kartu merah terus. Makanya Terus berat ini. Itu pertandingan berat. Dua pelatih sama-sama terluka, ya kan? Timnya sama-sama terluka. Ya. Nah, sementara Nottingham Forest itu sebenarnya nggak ada masalah sebenarnya. Tim ini kan sudah jadi, sudah bagus, sudah on the track. Yang jadi masalah adalah owner sama pelatihnya ribut gitu kan ya. Terus Hmm. Ya. pelatih dicabut nih, terus diganti pelatih baru.
Nah, pelatih baru. Cuman pelatih baru gagal menampilkan internal terbaik. Itu sebenarnya permasalahannya adalah masalah internal mereka sendiri. Sementara Chelsea, kalau Chelsea sebenarnya nggak ada problem apapun. Chelsea emang terlalu banyak apa ya? Strateginya cuma itu aja. Chelsea beberapa kali dua match terakhir kalah kan, atau dua match terakhir nggak bagus kan karena emang tanda kutip nih, kayaknya gagal menampilkan. Semua orang kan menunggu Joe Pedro cetak gol gitu kan, semua pakai Joe Pedro jadi kapten, terus Enzo gitu kan. Tapi kan Chelsea nggak bisa menampilkan yang diharapkan oleh fans FPL semuanya gitu ya, karena gagal dalam poin menurut saya. Apalagi kipernya. Hmm. Kipernya Chelsea kan sejak ketemu sama MU kan, kalau kita bilang kan, dulu kiper Chelsea Sanchez kan awal-awal kan eh, akhir musim lalu kan jelek gitu kan ya. Terus awal musim dipercaya lagi gitu kan ya. Tapi kan kalau nonton cerobohnya lawan MU itu kan kebangetan gitu kalau masih dipertahankan. Itu aja sih. Tapi menurut aku ini laga Nottingham Forest sama Chelsea bisa menang Forest sih. Aku juga Soalnya sama. nanti Aku ya juga sama. soalnya Maksud sih Mas? soalnya Karena Chelsea ya, penentuan nih Forest ini. betul penentuan bagi Forest karena tingkat urgensi yang paling butuh menang tuh malah si Nottingham Forest karena Chelsea ini kan kemarin habis menang lawan Liverpool itu kan sebuah Hmm. torehan bagus lah ya. Kemudian di Liga Champions juga menang 1-0 lawan Benfica. Jadi ya kalaupun ini di kandang Nottingham Forest Chelsea kalah ya Aman, aman masih aman, masih ya aman. masih aman gitu. Jadi menurut aku Nottingham Forest Chelsea mohon maaf nih fans Chelsea aku membela Nottingham Forest kayak menang sih. Kali ini saya sepakat sama Mas Edo. Oh, kita selalu sepakat. Semua komentar Tumben. itu selalu kamu sepakati pasti. Eh, baru kali ini kayaknya Mas. Iya, tadi kamu kan pas omonganku yang mau ganti Sendes tadi. Oh, enggak lah. Aku tetap tetap akan merekam ini komentarmu tentang KP Verde Livramento tadi. Tapi Livramento pemain Cape Verde loh, bener loh itu. Yang macam-macam. malah, Ya udah malah nanti diulang lagi. teman-teman nyari. Nanti biar biar teman-teman yang nyari itu Fermento siapa itu. Oke. Oke, lanjut lanjut. Lanjut ada Fulham Terus sama Peles, Arsenal ini. Peles Bournemouth dulu. Peles Bournemouth Hah? menang siapa tuh? Peles Peles. Bournemouth. Oh, mau bahas nih Peles Bournemouth. Oke. Terus Mas Damas ya? Peles Bournemouth itu partai susah ya. Bournemouthnya tuh pemain depannya gacor, Peles tuh pertahanannya gacor. Iya. Nanti akan susah Ya, itu. Itu pertandingan akan susah keras itu. Itu jadi malah cuman nggak ada gol itu nanti. 0-0 ya kosong sama. kosong. Kali ini Ah, aku sepakat sama Mas Damas. Dua nggak kali. mau. Udah nggak Dua usah. kali dalam satu podcast Mas Edo dan Mas Damas sepakat. Saling sepakat, saling sepakat. Ini aku sepakat sama Mas Damas. Bisa 0-0 itu nanti lagi. Iya, nggak ada gol karena Peles itu kan kuat banget di pertahanan. Iya. Sementara Bournemouth itu kan kuat banget di penyerangan. Mereka kan fokus di pertandingan itu. Wah, jadinya malah nggak menarik itu. Iya, iya menarik. Ya, aku setuju kok. Bisa 0-0 lah laga itu. Ya paling paling Nah, paling adil ya imbang lah di laga itu. Ya, imbang lah paling nggak deh. Apalagi kan Peles kan habis kalah kan kemarin kan. Akhirnya apa namanya unbeaten, rekor unbeatennya terbantahkan. ya udahlah ya ini kalau kalah lagi parah gitu. Tapi ya bisa nahan imbang lah itu udah bagus. Gitu. Oke, lanjut lagi ada Sunderland sama Wolves. Ah, gak penting. Ini nggak penting. Ada Fulham sama Arsenal ini juga nggak penting. Oh, penting Mas. Penting, Gak penting penting, nggak Itu gak Mas? penting. itu Udah pasti. itu meskipun nggak penting tapi derby London itu. Iya dari Oh bilang. iya, benar. Tapi ya Oh, secara teknis harusnya di atas kertas Arsenal lah. iya betul. Kalau kalau dari kertas Arsenal unggul nih. Apalagi pemain Arsenal kan on fire semua ya. Yang cedera cuma satu ya kalau nggak salah ya pemain utamanya ya. Ya Yang si cedera cuma Odegaard. si kapten ya. Siapa? Odegaard kan ya. 6 minggu ya, udah kan 6 Selain minggu itu dan kan itu selain itu kan sudah fit semua nih. Yang ya saya khawatirkan cuma satu sebenarnya. Saka itu loh. ya Saka. Saka Saka itu emang Saka itu emang kalau pas Arsenal butuh, kalau nggak jebol-jebol dia tuh tendangan ngawur aja masuk itu. masuk ya betul. Tuh, jadi tendangan cuma placing gitu ya itu masuk. Itu kan Menurut aku hebatnya. menurut aku menurut aku ini laga penting bagi Arsenal, mungkin bagi penikmat bola independen gitu kan merasa agak penting nih Arsenal. Tapi ini penting buat Arsenal karena kan habis kudeta puncak, jadi gimana caranya harus bertahan kan. Ini kan ujian pertama untuk mempertahankan peringkat 1. Jadi Iya betul. Arsenal kan biasa di peringkat satu lah nggak masalah lah gitu ya. Iya, Arsenal udah biasa satu peringkat satu. dulu. Sampai inilah pekan ini 34. ya, inilah konsistensi Arsenal dimulai dari laga lawan Fulham itu dan ada informasi menarik adalah ya sorry yang sedih adalah si Odegaard cedera 6 minggu kemudian Hincapi malah udah sehat bisa jadi main nanti dicoba Piero Hincapi itu timnas Ekuador yang Mau Ekuador ditaruh mana Mas Hincapi? ya pokoknya taruh mana aja bisa back kiri bisa back Ya, tengah. jelas lah kah taruh di bench pasti itu. Terus ada satu aku jadi ingat ada satu informasi menarik tentang ini nih. Back mudanya Arsenal yang gantiin Saliba si Christian Mosquera itu katanya lagi ditawarin naturalisasi untuk membela Kolombia.
Dia kan pemain Spanyol tuh, Christian Mosquera. Oh ya. Itu kalau sama Kolombia darahnya dari mana, Bang? Ya, darahnya Bukan dari apa? kan Chris Mosquera. Mosquera itu Kolombia loh. Nama Mosquera. Nama-nama Mas Bella. Ada Mosquera-nya pemain Wolves, back atau striker gitu aku lupa. Wolves itu Mosquera itu dari Back. Kolombia itu. Kalau Livramento sih kurasa Inggris ya. Balik lagi. Livramento itu cetak golnya Tanjung Verde, Cape Verde. Tapi bisa juga Livramento. Aku bingung kayak Verdi kan Afrika ya. Kalau nama Livramento itu nama ada Minto gitu kan harusnya Amerika Selatan kayak Sarmiento atau apa. Kok nggak bisa sampai Cape Verde sih? Bingung aku. Ini kamu tak bully loh lama-lama kamu kalau ada pemain sana tak bully. Lanjut. Arsenal harus menang lah ini ya di Lanjut. Fulham ini. Aku nggak setuju. Kalau Fulham lawan Arsenal menang, Arsenal nggak setuju. Belum lagi Udah terus? di Fulham banyak agen Arsenal seperti Iwobi, Fulham akan Arsenal no chance Smith to win Rowe. ya. berapa? Arsenal no chance to win. Oh, just to win. Aku nggak ngomong kalah loh ya, nggak ngomong kalah, ngomong No. kalah, tapi susah untuk menang. Itu aja Tapi sih. aku malah Soalnya MU ditahan imbang kan sama Fulham. itu. Enggak, sebenarnya gini sih. Sebenarnya bagiku ketika Fulham bisa ngalahin Arsenal pun ya nggak apa-apa. Nanti Liverpool kalah sama MU itu aja. Masalahnya lebih susah tuh untuk MU menang daripada Arsenal menang. Gitu. Ya nggak ya? Gak tahu lah. Kita bahas Spurs sama Aston Villa dulu aja. Ya, Spurs Aston Aston Villa. Villa ya ya paling Spurs dulu. Aku nggak melihat Spurs yang sekarang Thomas Frank itu greget sih. Maksudku kalau zaman Eng Postecoglou itu malah lebih greget, lebih nyerang, lebih wah frontal gitu. Tapi sekarang yang zaman Thomas Frank malah bermain balance gitu, ya Karena jadi menarik karena aja. Postecoglou itu masalahnya bikin masalah, Bang. Iya kan? Juara dia. Iya. Nggak boleh juara kalau di Spurs itu. Iya ya. Justru Eng bisa juara kan dengan cara main Spurs yang ngotot nyerang-nyerang kayak gitu kan. Nah, sekarang udah nggak ada Son, kemudian Thomas Frank kayaknya mainnya lebih safe balance gitu, jadi nggak menarik aja. Aku malah mengunggulkan Aston Villa bisa menang sih. Enggak, Hmm, Ya kan? Setuju, sepakat lagi nggak Mas? enggak. Oh kan? enggak. Catat ya enggak. Tiga. Spurs Udah dulu Spurs Masnya. ya. Oke. Spurs win. Spurs win. Oke, lanjut. Ini laga penentuan nih, Big match. big match nih. Liverpool MU nih. Kita Dari kamu level. dulu kayaknya sebagai fans Hmm? Liverpool. Kamu dulu fans Liverpool gimana nih Liverpool MU? Ada kabar apa? Enggak, Takut kalau ya kayak Mas gini ya. kan Kamu takut. ya, jujur Mas ya, jujur emang ada sedikit takut. Cuman kayaknya Mo Salah ini udah balik lagi nih. Kemarin kan udah ngelolosin Sir kan. Jadi Mas bebannya kemarin udah main nggak sih? kayak Masalah main nggak sih di Mesir? Mesir Main. itu masih main. Kemarin udah nyetak gol juga membawa kemenangan Mesir dan membawa Mesir lolos ke Piala Dunia juga. Nggak Dan ini cedera. kan wah, naudzubillah min dzalik. Siapa tahu kan habis ngegolin terus Enggak, mandi gimana cedera itu. Nggak kecapean masalah itu main terus. enggak. Jadi Yang pasti jadi cedera Konate, Mas. Yang pasti cedera Konate. Itu udah pasti cedera. Cuman yang lain masih aman. Jadi menurutku titik baliknya Mo Salah itu ya di match kali ini nih. Kan dia langganan nyetak gol nih buat ke gawangnya MU nih. Dengan beban dia yang udah berkurang di Mesir, udah ngelolosin ya kan. Jadi dia bisa fokus 100% ke Liverpool untuk saat ini. hmm. Menang berarti Liverpool. Menang tipis. Menang tipis. Oh, nggak Oke. percaya diri. Nggak percaya diri berarti. Loh, Kalau percaya diri. Percaya diri menang tipis. Oh, ini Menang kalau mau menang tipis, mau menang besar kan menang. nggak nanya saya Mas Edo. monggo kamu gimana Mas? Dari fans MU dulu, aku kan tengah-tengah ini. Nanti sebelum aku merekap nih Liverpool MU versiku. Kamu dulu Mas. Eh, jadi Gimana? kalau ini tuh ibarat MU itu kan nggak main Liga Champion gitu ya. Hmm. Tahu nggak? Ya, Nah, ini pertandingan selevel Liga Champion. Artinya pertandingan ini penting. Kalau MU masih mau dianggap eh, klub besar itu ya, ini nggak boleh dipandang sebelah mata. Nggak Hmm. main Liga Champion ya nggak apa-apa, tapi menang lawan Liverpool gitu loh ya. Artinya main di tandang pun kita juga nggak takut kalah. Apalagi MU kabar bagusnya eh si kipernya kita punya kiper baru gitu ya. Boleh. ya, Meskipun belum teruji sih ya. Artinya teruji tapi hanya lawan tim tim yang Sunderland.
biasalah gitu. Cuman ada hal yang menarik di sini. MU itu kalah lawan Arsenal itu bukan karena kalah, karena kita nggak punya kiper. Kok Gitu. diulangnya ke sana loh. Imbang lawan 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 Fulham itu juga kita nggak Fulham. punya kiper. Kemudian kalah lawan Brentford kita nggak punya kiper. Bahkan 3 golnya Brentford itu mutlak nggak gol semua harusnya. Gitu. Apalagi gol ketiga kalau tacak lagi lawan Brentford ya, yang gol ketiga yang menit 90 plus itu ya, itu bola Ya, cuma di ya. atasnya kiper itu harusnya nggak masuk. Itu benar-benar kita di titik nadir kemarin. Kita bersyukur si Amorim ini berani memainkan pemain barunya karena mungkin udah terjepit ya, udah kita pusing ini semuanya, nih semua menghujat kiper semua kan. Itu Bayindir juga udah muak itu kalian, nggak berani nonton Instagramnya, nggak berani buka dia kayaknya, dia Hmm. pusing itu kan. Karena kemarin si siapa Lemens. Lamens. Nah itu Lemens itu kami menyebutnya bukan Lamens lagi gitu. Apa? Lamens Courtois. Wes. Tapi Jadi dari Maksa. sisi commanding areanya memang bagus ya. Aku akuin, aku sempat nonton commanding areanya, communicationnya oke lah. Tapi belum diuji sebenarnya sama Sunderland. Cuman memang ya setidaknya ada harapan. komunikasi teriak-teriak lah, nggak kayak Hmm. Bayern. Kalau kami sih fans MU nggak pernah takut lawan Liverpool. Buat kami sih, ah partai Tapi ini di Anfield Ah, loh. ini bukan partai besar lah gitu, biasa aja gitu. Jadi Waduh, sosok. biasa Oke. aja. Ada lagi Mas yang kira-kira berarti menang berapa kosong kalau dari Liverpool lawan MU? Nggak terlalu nggak usah ngawur, nggak terlalu nggak usah banyak mas, ngawur, nggak terlalu banyak. 1-2 kayaknya. nggak usah ngawur. 1-2. Satu Nah, Nah, dua. sama tipisnya juga. kalau kalau dari aku ya, ini laga menarik lah. Big match, orang bilang big match Liverpool MU dengan fansnya Nggak juga big match, banyak. nggak big match biasa aja. Ini partai biasa. Sok banget. Ini soal 3 poin. Iya, soalnya kan kan tim papan atas sama tim papan tengah, jadi memang Iya. nggak biasa aja, biasa Nggak, aja. tapi apapun secara klasik matchnya menurut aku tetap big match karena fansnya banyak Liverpool MU dan ada beberapa Selain, informasi menarik. selain fansnya banyak, gelarnya juga banyak. Jadi gitu Iya, di. iya. Tapi yang nggak pernah terkalahkan juga bisa juara cuma satu, the one and the only dalam kompetisi Ya Liga Inggris. minimal yang megang 20 trofi itu hanya ada 2 klub. Dua ini loh, Mas. Kita Iya. nggak usah bahas sejarah, tapi ini agak menarik di laga Liverpool vs MU itu adalah apa namanya si MU itu ternyata eh, cukup subur lah dalam 5 pertandingan terakhir gitu. Dia bisa nyetak 8 gol, sementara Liverpool dalam 5 laga terakhir itu cuma nyetak 6 gol. Bayangin Ya, Liverpool yang banyak striker hebat itu cuma mencetak 6 gol dalam 5 pertandingan itu udah anomali gitu kan. Terus Liverpool juga nggak pernah clean sheet dalam ya. 5 atau 6 pertandingan terakhir. Liverpool selalu kebobolan. Kemudian apa namanya yang menarik adalah si Matheus Cunha itu shoot paling banyak di MU selama ini hampir tapi Habis zero goal. zero goal. Rata-rata hampir 2 sampai 3 shoot per pertandingan sama si Mbomo tuh juga kans created-nya juga lumayan tinggi gitu. Jadi makanya Tapi uh, Jonan untuk gawang pernah bentuk gawang 2 kali bang, tenang bang. ya betul betul. Jadi makanya yang pasti di laga ini seharusnya nggak ada yang clean sheet gitu. Jadi bisa jadi dua tim sama-sama kegulan. Tadi kan Mas Damas juga bilang 1-2. Tadi ya mungkin bisa jadi 1-2. Tapi kan kalau Mas Damas bilang itu menang MU ya. Tapi kalau aku dari lihat ini Nah, karena kalau 1-2 pertandingan menang MU bang. ya 1-2 kan menang MU kan kalau 1-2. Iya betul. Ya, nah makanya tapi aku tidak setuju dengan itu karena ini kan pertandingan antara tim peringkat 1 dengan tim peringkat 10 ya. Jadi walaupun Nah, gap poinnya cuma 5 poin antara Liverpool dan MU, tapi ini peringkat 1 dan peringkat 50 dan ada anomali beberapa pertandingan terakhir di mana Liverpool tuh kalah beruntun dalam 3 pertandingan terakhir, baik itu di Liga Inggris dan Liga Champion. Itu menurut aku bisa jadi ini momennya Liverpool akan menang sih. Karena nggak mungkin si siapa Slot itu membiarkan Liverpool kalah 3 kali beruntun gitu. Sementara kalau dari MU itu polanya udah kebaca. Habis menang kalah, menang kalah. kalah. Ini kan menang kemarin menang, ini kalah lagi. Itu aja sesimpel itu kalau aku. Kalau Gitu. kalau Mas Edo cek lagi, itu tren itu terjadi karena MU gak pakai kiper. Ya apapun jelas. itu, apapun itu. Karena kiper tuh nggak bisa mempengaruhi segitunya hasil pertandingan sih, menurut aku. Ngawur. Kiper itu jadi kiper bagus itu membuat backnya bermain lebih percaya diri bang. Betul betul. Tapi Ya. konteksnya ini MU Anda itu melawan Ekitike, Isak yang dalam tanda kutip Isak terutama lagi underperform
Salah yang lagi dipertanyakan tentang kenapa Salah nggak mencetak gol lagi, kenapa Salah agak kurang gitu kan. Belum lagi si Gakpo juga dan Florian Wirtz yang selalu dipertanyakan di media, wah Wirtz flop dan. Nah, ini momen bagus di laga big match untuk Wirtz, untuk Salah, untuk Isak menunjukkan bahwasanya ini loh kelas gua gitu. Jadi makanya menurut aku Liverpool bisa menang mudah menurut aku malah. Cuman Berapa? tidak Menang berapa? 3-1. 3-1. Bahkan Enggak, bisa kalau enggak misalnya berapa skornya? teropong, Enggak berapa misalnya skornya? teropong, misalnya Amorim Enggak teropong skornya bisa berapa? 4-1. Apa Mas? Skornya berapa enggak? 2-1. Enggak. Menurut aku skor besar enggak. Tapi enggak clean sheet. Itu aja. 3-1, 4-1 tuh potensial mungkin. Bahkan 4-1 bisa jadi. Nanti Gitu. Senin pagi kita rayakan bareng-bareng. Iya. Bentar ya kan. Ya. Prediksiku ya itu. Tapi Liverpool itu menang. prediksinya Mas Edo Mas ya. Itu kan prediksinya Mas Edo. Cuman kalau harapannya Mas Edo ya Liverpool kalah. Oh enggak. Aku jujur di Oh, belakang ini malah masa? merasa Liverpool menang karena Arsenal main dulu dan Arsenal Belum. menang gitu. Iya, merasa Mas. Tapi kan Enggak, jadi harapannya. prediksi ini kan akan berubah ketika laga Fulham vs Arsenal. Ketika Fulham vs Arsenal, aku akan ngomong, sorry, MU harus menang. Gitu. Tapi kalau aku merasa Oke, Fulham oke. itu menang, sorry, Arsenal bisa menang lawan Fulham. Jadi aku rasa Liverpool vs MU pasti dimenangkan dengan Liverpool skor ya 3-1, 4-1 lah. Tapi Gitu. tolong tolong Mas itu diingat-ingat lagi sih. Nggak usah dukung MU, nggak usah. Nggak usah. Loh, aku Biarkan mendukung kami berjuang sendiri. Nggak usah berdukungan kayak gitu. aku mendukung Eh, MU di saat dibutuhkan, Mas. Terakhir Nah, kali Mas itu dukung MU kalah berapa tuh sama City kemarin? Salah City oh iya, kalah. 2-1 2-0. Banyak, Eh, 3 atau berapa gitu loh. Banyak pokoknya kemarin kalau sama City. Kita udah malas nonton TV berapa kemarin. sih kemarin? Sama City kalah. Man City kalah 3-0. Ya kita malas nonton TV Tiga gara-gara Mas kosong itu ya. dukung MU. Tapi kalau lawan City kalah 3-0 tuh biasa, tapi yang parah tuh kalah 3-1 lawan Brentford itu yang menyakitkan kan Lo gitu. kan udah tak sampaikan tadi mau tak pulang berapa kali. Kalau Ada ini Nggak pakai kiper. kiper, 3 golnya itu pakai nggak kiper. layak gitu loh. Tapi bisa jadi loh Mas, tadi polanya MU tuh lawan Burnley menang. Lawan City kalah kemudian, lawan Chelsea menang. Lawan Brentford kalah, lawan Sunderland menang. Nah, lawan Liverpool bisa jadi kalah gitu. Itu Jadi kan kemarin. sebenarnya aku dukung MU tuh biar Amorim nggak dipecat gitu. Jadi biar ya kayak gitu seru ya, naik turun itu seru soalnya dinamikanya. Ya istilahnya Seru sebagai fans Arsenal. Amorim tuh mirip Patrick Kluivert lah. Gitu. Jadi memaksakan memakai formasi tertentu dan pemilihan pemainnya kurang tepat gitu. Jadi kayak bedanya kalau Kluivert pakai 4 back gitu, tapi kalau Amorim pakai 3 back dan tetap dipaksa dan lucunya pemilihan pemainnya ya nggak tepat gitu. Jadi makanya kalaupun misalnya dari tadi Mas Damas membanggakan kita punya kiper, oke kiper kan di satu visi satu penjaga gawang cuma satu, tapi 10 pemain yang ada di lapangan itu milihnya nggak tepat ya sama aja. You Ya still Mas, lose the game siap, katanya Coach Justin. siap, siap Bang. Sudah kita catat. Nanti aku minta rekamannya ini Bang. Potong bro. Masa nggak berani di counter sih? Apa alasanmu bisa menang MU coba? Kiper kita bagus Bang. Mana ada Dan orang, cuma kiper dok, Mas. mana ada klub bertandang ke Anfield yang sehoror itu, kemudian beralasan kita bisa menang karena kiper kita bagus. Dari mana? Diserang ini, kiper sebagus apapun itu, diserang shoot 10 shoot, ya minimal bobol 1 lah. Tapi Liverpool kan conversion goalnya kan nggak separah itu, bisa 30-40%. Coba, apa dasarnya kamu MU bisa menang? MU itu setiap pertandingan cetak gol Bang. Nggak cetak gol cuma lawan City kalau nggak salah. Iya, Melawan Arsenal itu karena masih maka aku awal. bilang Chelsea nggak akan clean sheet. Tapi bukan berarti MU menang. Gini. MU itu kalau lawan Brentford kalah udah biasa, Bang. Nggak apa-apa. Lawan Palace kalah nggak apa-apa. Lawan Liverpool nggak boleh. Kita nggak boleh kalah. Kita Oke, menang. gengsi ya. Kalau kalau lawan Liverpool kita menang, Bang. Tapi jangan khawatir. Kita kalau udah bilang menang ini pasti menang. Nggak usah khawatir, tenang. Anda kalau Dulu takut, pas sorry Mas, dulu pas kalah lawan Liverpool 7-0, 5-1 itu yakin nggak sebelum pertandingan? oh kalah itu kalau itu Ten Hag itu nggak ada. Oh enggak yakin. Pelatihnya Karena beda. udah terlewat. Iya, ada Leo. Pelatihnya beda. Oh, tapi Lawan beda. 7-0 itu kalau nggak salah 7-0 itu David De Gea ya kipernya ya? Atau Onana ya? Aku lupa. Yang Hmm. 7-0 David De Gea kalau nggak Mana salah. ya David De Gea. tiga. Iya. Aku De Gea. aku yakin MU bisa menang lawan Liverpool mungkin di putaran yang berikutnya, putaran keduanya, bukan yang di laga lawan Di Old Trafford ya, di di Old Old Trafford aku Trafford. bisa menang karena aku yakin nanti di tengah musim MU itu akan
beli pemain untuk menggantikan Diogo Dalot itu diganti Tino Livramento yang pemain Cape Verde itu. Aku nggak ngomong Tino Livramento, aku ngomong Livramento Oke. aja, nggak pakai nama depan bang. Tolong jangan gitu lah. Jadi MU harus beli Tino Livramento menggantikan Diogo Dalot. Nah, itu baru bisa menang gitu MU. Oke, Mas. Siap. Oke. Kamu boleh seenaknya ngomong kayak gini sama aku. Boleh nih. Tapi besok kalau sampai MU menang, aku Iya. balik tuh logo Liverpoolnya. Nah, yang penting Arsenal menang dulu. Kalau Aku Arsenal menang dulu nggak peduli aku lagi Liverpool MU. aku jadi kepikiran juga jadi skeptis ya. Jadi Mas Damas tadi bilang eh, selama masih dukung MU pasti kalah. Nah, ini masih dukung Liverpool. Nah, ini Ya bisa kan jadi tahu malah sendiri. kalah kok. Tahu sendiri kan? Iya. Nggak pasti. Jadi skeptis aku. Tenang, tenang Wes ya. gak usah dukung lah Mas, gak usah dukung Mas. Oke, sip. Oke. Oke, buat teman-teman yang mau komen silakan kira-kira skornya berapa nanti antara Liverpool lawan MU, komen aja ya di kolom komentar. Tunggu. Oke, kita sudahi saja untuk Siap. podcast kali ini, episode kali ini. Nanti semakin lama nanti perdebatan antara Mas Dama sama Mas Edo nanti bahas Livramento. Jadi Thailand Livramento. oke. Ya. Oke, jangan lupa saksikan terus podcast Bola terus dan juga jangan lupa untuk follow sosmed kita di Instagram juga sama di Twitter. Oke, gitu aja teman-teman. Terima kasih banyak atas partisipasinya Mas Damas dan Mas Edo. Sampai jumpa di podcast episode yang selanjutnya. Nonton terus, ngobrol terus, bola Bola terus. terus. Dadah. Bye bye.